Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nikmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak, boleh saya mengganggu waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasa. Ya, saya ingin bercerita nih, Pak, tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir pembelajaran sekarang, Pak. Kok kayaknya ada sesuatu yang mengganjal gitu, Pak. Saya ingin cerita, boleh nggak, Pak? Oh, ya, silakan, Bu. Jadi apa nih yang Ibu mau ceritakan? Begini, Pak Niman. Saya kan mengajar bahasa Inggris di kelas 6 ya, Pak ya. Jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kok kurang antusias dalam belajar, dalam menerima pembelajaran dari saya gitu. Yang kebetulan memang materinya itu kalau di kelas 6 bahasa Inggris sudah agak sulit ya, Pak ya, kalau menurut saya, yaitu tentang grammar. Nah, jadi mereka itu kayaknya kurang antusias dan mengerjakan tugas tuh hanya mungkin 50% ya, Pak. Dan mereka kadang terlewat waktu dari yang kita sepakati gitu. Ya, baik, Bu. Sebelum kita lanjut ke situ, kira-kira nih apa nih yang Bu Dining harapkan dari obrolan kita ini? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya, Pak, supaya nanti ke depannya antusiasme dari murid-murid saya itu bisa lebih semangat lagi dalam menerima pembelajaran dari saya. Menurut Bu Nining, kira-kira nih apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam belajar, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris ya? Iya, Bapak. Mungkin kalau saya ingat kembali ya, Pak ya, salah satunya mungkin mereka kurang vocabulary, Pak, kosakata, banyak kosakata yang susah, yang sulit. Kemudian di kelas 5 juga ternyata belum begitu paham. Kemudian di kelas 6 ditambah langsung dengan pembelajaran grammar yang tidak semua anak bisa. Bahkan ada beberapa anak saya yang selalu komentarnya nyeleneh gitu, Pak, gini, Bu, saya kan nggak bisa bahasa Inggris karena saya bukan orang Inggris. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kadang-kadang mereka tuh menganggap apa ya, bahasa Inggris itu sulit. Akhirnya dari mindset mereka itu mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya gitu, Pak. Gitu. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa nih yang dapat membuat murid Ibu ini bisa antusias dalam belajar? Kalau menurut saya ya, Pak ya, kira-kira kemarin itu saya sempat berdiskusi dengan mereka, kita mau belajar sambil dengerin lagu, Pak. Jadi kan agak rileks sedikit, pakai media audio, saya menyediakan teks gitu. Jadi dari segi pembelajaran yang saya berikan itu tidak saya hanya ceramah saja, tapi dengan praktik, dengan dengan mendengarkan lagu seperti itu, Bapak. Oh, kalau gitu saya sependapat sama Ibu ya. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini asyik dan tidak bosan dalam dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, kalau anak-anak sih tipikal anak-anak saya tuh yang saya ajar itu gitu, Pak. Mereka tuh senang ya. Tadi kalau pembelajarannya dengan bervariasi, tidak hanya dengan saya ceramah di depan kelas, jadi bisa dengan diskusi, tapi diskusinya diskusi yang menarik gitu. Kemudian memakai media yang lain seperti memakai infocus atau audio gitu, Pak. Kayaknya mereka tuh akan lebih semangat gitu. Hanya saja mungkin agak kesulitan saya mengajarkannya karena ini tentang, kalau sesuai dengan materi ya, Pak ya, itu tentang grammar. Tapi kalau saya bawa enjoy, insya Allah sih anak-anak yang penting paham dengan grammar dan kosakatanya saja. Gitu, Pak. Nah, kalau mengenai tugas nih, Bu nih, ya. Tugas yang Ibu berikan ini kepada murid-murid ini kira-kira apa nih yang menjadi penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Terkadang saya menawarkan kembali ke anak-anak, Pak, bagaimana konsep kita dengan tugasnya. Kadang ada yang usul
gak usah banyak-banyak Bu, 5 saja gitu kan. Biasa saya memberikan soal itu 10 gitu Pak. Nah sekarang karena mereka itu menginginkan hanya 5 tapi yang penting paham, ya saya mengikuti kemauan mereka gitu. Kemudian sering berpraktek Pak. Kalau berpraktek itu antar teman itu kayaknya waktu itu cepat berlalu. Mungkin ada juga ice breaking atau games-games seru lainnya gitu Pak. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira dalam belajar Ibu ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau yang saya jalani sekarang itu berdasarkan buku panduan ya Pak ya, buku panduan pembelajaran. Terkadang juga memakai Infocus, tapi tidak terlalu sering sih Pak. Jadi mungkin itu kali yang menyebabkan anak-anak kurang antusias belajar. Kalau selain itu ada nggak sumber belajar lain? Itu tadi Pak, Infocus atau audio, menggunakan rekaman dari, kan saya nyari sumber dari rekaman dari orang lain gitu yang memang cara pengucapannya itu sangat fasih, jadi saya gunakan supaya anak-anak tuh selalu berlatih mendengar percakapan bahasa Inggris. Ya. Ya betul sekali Bu. Ya. Jadi saya yakin mungkin juga memakai medsos Pak. Iya, pakai medsos. Ya saya yakin Ibu akan bisa menggunakan berbagai macam sumber dalam belajar, dan saya yakin untuk membuat murid-murid ini, dan salah satunya sumber belajar ini bisa Ibu gunakan atau berbagai macam sumber ya. Nah kemudian sekarang nih ya, kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya mungkin yang pertama itu saya membuat rancangan belajar dulu Pak. Rancangan belajar yang nanti setidaknya membuat anak-anak itu semangat gitu. Jadi diperlukan rancangan belajar yang nyaman, karena zaman sekarang itu kan sangat antusias kalau seperti itu. Nah, kemudian tugas-tugas juga yang saya berikan tidak terlalu banyak, tetapi sesuai dengan materi yang diajarkan. Dan mereka saya bimbing mungkin pembelajarannya dengan keinginan mereka. Saya suka bertanya, hari ini kita mau belajar ini dengan apa? Misalkan dengan lagu atau gambar atau yang lainnya. Iya, mungkin bagus. Seperti itu Bapak. Ya. Saya rasa rencana Ibu ini sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Nah kemudian kira-kira nih apa komitmen Ibu Terima atau kasih, kapan Bapak. nih? Terima kasih. Kira-kira kapan nih komitmen Ibu atau mulainya kapan nih untuk memulai rencana yang tadi Ibu sudah sebutkan? Ya, karena kita setelah PTS ini saya sudah mengevaluasi hasil anak-anak ya Pak ya. Jadi ternyata hasilnya sebagian besar memang kurang berhasil pembelajaran saya dilihat dari nilai-nilainya. Mungkin setelah ini saya langsung membuat rencana Pak, membuat rencana dengan menggunakan banyak sumber belajar, kemudian menggunakan banyak media dan lebih mengeksplor kemampuan anak supaya mereka nanti lebih bagus lagi, dan untuk mengerjakan PAS ke depannya, penilaian akhir semesternya akan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Sekali nih Bu ya. Ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, kemudian ya, kalau amin. Terima kasih Pak. Ya, kalau ini Bu, kira-kira ada nggak seseorang atau teman itu yang bisa membantu Ibu? Ya, saya mungkin akan minta bantuan rekan sejawat yang sama-sama mengajar bahasa Inggris di sekolah saya untuk kita sharing materi atau sharing yang lain supaya nanti saya bisa terbantu. Di samping itu juga nanti sering konsultasi juga dengan manajemen, yaitu kurikulumnya nanti apakah dengan, biasanya kan kalau sudah kita punya rencana kadang-kadang ada
pengeluaran yang lebih ya Pak ya, mungkin atau waktu yang lebih dipakai anak-anak gitu. Jadi nanti kita sharing-sharing bersama rekan sejawat gitu, Pak. Ya, saya rasa rencana Ibu termasuk berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat ini sudah bagus sekali. Ya, nanti tinggal pelaksanaannya ya Bu ya. Mungkin obrolan kita sampai sini ya Bu ya. Mudah-mudahan ya, terima kasih Bapak, terima bisa... kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah disarankan oleh Bapak nanti akan bisa terlaksana dan mencapai keberhasilan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Nikman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nining. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Maaf Bu kalau saya mengganggu waktu Ibu. Sebentar boleh ya? Oh iya boleh Bapak. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Ya, ada sedikit selalu nih. Semangat insya Allah. Iya boleh Pak, mangga. Ya, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu nih. Ya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya nih sebelumnya. Jadi gini Bu. Iya sama-sama Pak, silahkan Pak. Jadi gini, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Bu. Ini jadi saya pengen dapat solusi dari obrolan kita nih. Begitu ya Pak ya. Ya. Kelihatannya sangat serius sekali Bapak. Ya serius sih. Apa masalahnya ya Pak? Dianggap serius ya memang serius. Ya dianggap tidak serius ya cukup serius. Gitu. Jadi begini iya, Bu. Pak. Kemarin kan saya nih ditegur sama kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan. Oh begitu. Ya. Jadi selama ini saya apa ya? Kadang suka datang terlambat gitu. Ya, ya, ya Bapak. Kira-kira dari pertemuan kita ini, dari kita diskusi ini, apa sih yang Bapak harapkan gitu? Ya jadi saya pengen dapat solusi gitu ya terkait masalah saya ini. Gitu. Oh iya. Iya. Nah, ini kalau boleh saya tahu ketidakdisiplinan ini yang bagaimana nih Bapak nih? Kok Bapak sampai dapat teguran dari kepala sekolah? Iya kemarin kan bisa diceritakan ke saya Bapak? Ya jadi kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah Bu. Itu karena saya datang terlambat. Padahal sebelumnya saya udah ngasih tahu lewat WA, chat gitu ke kepala sekolah. Ya. Lalu apa sih kok bisa Bapak datang terlambat? Kira-kira penyebabnya apa Pak? Ya sebenarnya saya datang terlambat bukan karena tanpa alasan. Itu gitu. Anak saya sekarang kan sudah masuk TK Bu nih. Ya. Jadi setiap pagi saya nganterin anak saya dulu ke sekolah. Jadi gitu saya jadi datang terlambat. Oh begitu masalahnya ya Pak ya. Menurut Bapak kalau melanggar kedisiplinan hal yang seperti itu, kepala sekolah selalu menegur itu kira-kira gimana ya Pak ya? Itu melanggar kedisiplinan tidak Pak? Iya, menurut saya sih memang melanggar kedisiplinan. Cuma yang jadi keresahan saya itu saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ditegur. Dan saya juga kurang menerima tegurannya gitu. Mungkin karena saya mungkin lagi kurang pas di hati gitu. Mungkin betul sekali oleh Bapak Kepala Sekolah itu ya Pak ya. Memang kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin bisa dimaklumi Pak. Tapi kalau sudah sering pasti semua kepala sekolah itu akan tegas karena mereka itu harus memperhatikan setiap guru di sekolahnya. Apalagi kalau ada yang salah memang harus ditegur. Nah, kita sebagai guru seharusnya menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Nah, kemudian sekarang keresahan apa sih yang Bapak rasakan? Ya, seharusnya saya kemarin itu menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Begitu Pak.
Ya, karena mungkin kurang disiplin dan sering terlambat, jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Dan sekarang Bapak merasa resah karena teguran kepala sekolah itu tidak sesuai ya. Kalau menurut Bapak itu tidak sesuai dengan kondisi yang Bapak alami gitu. Nah, jadi menurut Bapak kira-kira bagaimana sikap kepala sekolah tersebut? Nah, itu saya bingung, Bu. Gimana ya ini supaya keresahan saya hilang ini. Ya, mungkin kira-kira Bapak punya sesuatu hal atau punya cara untuk menghilangkan keresahan Bapak? Ya, memang sih sebenarnya saya terbiasa bangun pagi, Bu. Dan sebenarnya saya juga ada saudara kakak yang bisa saya titipkan. Ya, jadi anak saya bisa saya titipkan ke kakak saya. Kebetulan anaknya juga sekolahnya bareng dengan anak saya. Iya. Lalu bagaimana cara Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan ini, Pak? Ya, mungkin nanti saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf. Kemudian juga untuk selanjutnya saya akan menitipkan anak saya ke kakak saya supaya saya bisa datang lebih pagi, gitu. Tidak terlambat. Menurut Pak Niman nih, kira-kira kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi keduanya tadi tuh, mengatasi permasalahan Bapak antara ditegur sama orang tua, sama kepala sekolah, dan juga masalah anak yang takut terabaikan gitu, Pak? Nah, ya itu bisa jadi bingung sebenarnya. Tapi menurut saya yang tadi, kekuatan saya tuh yang pertama saya terbiasa bangun pagi. Kemudian yang kedua saya bisa menitipkan anak saya ke kakak saya. Saya rasa itu jadi kekuatan saya. Iya, betul itu. Mungkin saya paham apa yang Bapak rasakan. Nah, saya juga kadang memikirkan hal seperti itu, Pak. Kalau terlambat ke sekolah itu kan memang suatu hal yang melanggar kedisiplinan. Nah, sekarang apa yang Bapak rasakan dengan tadi komitmen tadi Bapak yang ingin lakukan, cara yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak tadi? Ya, yang saya rasakan mungkin dari yang dua hal tadi saya kemukakan itu, saya akan bisa untuk datang hadir ke sekolah lebih pagi itu. Dan mudah-mudahan saya bisa melakukan kedua hal itu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga dapat terrealisasikan ya rencana Bapak Ya, itu, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana yang hati yang tenang tanpa dihantui oleh keresahan. Baik, Bu. Mudah-mudahan besok saya bisa langsung action nih, Bu, ya. Kedua hal itu bisa saya laksanakan. Kemudian saya bisa datang lebih pagi lagi sehingga keresahan saya ini bisa hilang dan bisa kedisiplinan saya bisa teratasi gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bapak. Ya, saya mohon pamit ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.